Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, dunia heboh KTT G20 tanpa Prabowo dan Trump, Indonesia tetap jadi fokus utama dalam kendali Gibran. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. 1 jam dari saya sepakat tuh sudah closing pas yuk. Mr. Vice President of the Republic. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Indonesia dipastikan tetap mengguncang panggung diplomasi dunia dalam konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Afrika Selatan. Meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut karena agenda penting di dalam negeri, posisi Indonesia sama sekali tidak melemah. Justru sebaliknya, perhatian internasional kini tertuju pada delegasi Nusantara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Indonesia dalam forum global ini dinilai sebagai momentum signifikan, terutama ketika situasi geopolitik memanas akibat absennya Donald Trump dan tuduhan kontroversial yang kembali mengarah pada Afrika Selatan. Dunia menunggu bagaimana Indonesia bergerak, dan kali ini panggung internasional menyajikan cerita diplomatik yang tidak biasa. Isu bermula ketika Donald Trump secara tiba-tiba menolak hadir dalam KTT G20 dan malah mengeluarkan pernyataan yang menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan genosida terhadap masyarakat kulit putih. Tuduhan ini langsung memicu suasana panas sebelum konferensi dimulai, menciptakan ketegangan baru di Afrika Selatan sekaligus mengundang kritik dari berbagai negara. Ketidakhadiran Amerika Serikat dalam pertemuan sebesar G20 jelas menggeser dinamika politik forum tersebut, memberikan peluang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk tampil menonjol di kancah global. Sentimen dunia terhadap sikap keras Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatan moderat yang mampu meredam ketegangan sekaligus menegaskan arah politik luar negeri yang independen. Peran Indonesia sebagai penyeimbang ini sebelumnya terlihat jelas ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Pidato tersebut memperlihatkan keberanian Indonesia berbicara lantang tentang perdamaian dunia dan keadilan global. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan atau bahkan lebih untuk menjaga perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, dan wilayah manapun yang membutuhkan stabilitas. Pernyataan ini menjadi sorotan dunia karena menunjukkan komitmen tegas Indonesia terhadap upaya perdamaian internasional. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyelipkan kritik halus namun tajam terhadap sikap Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa tanpa PBB, tidak ada negara yang bisa merasa aman dan menolak pandangan pihak manapun yang meremehkan organisasi tersebut. Sikap ini sempat memicu reaksi beragam, namun pada saat yang sama, mengangkat posisi Indonesia sebagai negara yang berani berbicara jujur tanpa harus memihak blok manapun. Namun, ketika dunia menantikan kehadiran Prabowo dalam KTT G20 Afrika Selatan, Presiden Indonesia ini justru tidak bisa hadir. Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa jadwal KTT G20 bertabrakan dengan sejumlah agenda Presiden yang tidak bisa ditinggalkan di dalam negeri. Keputusan pun diambil. Gibran Rakabuming Raka ditunjuk sebagai kepala delegasi, membawa mandat penuh untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan strategis tersebut. Penunjukan ini menandai momen penting, karena untuk pertama kalinya Gibran akan berbicara mewakili Indonesia di panggung internasional. Keberangkatan Gibran menuju Johannesburg dilakukan pada 21 November, bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus. Delegasi Indonesia berangkat dengan sejumlah agenda diplomatik yang telah disusun matang. Rombongan disiapkan untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan menghadiri berbagai sesi strategis dalam forum G20, yang kali ini memusatkan perhatian pada stabilitas global dan dinamika politik yang sedang berubah.
Setibanya di Afrika Selatan, Wakil Presiden Gibran mendapat sambutan meriah. Tari tradisional Pensula, salah satu kebanggaan budaya Afrika Selatan, ditampilkan sebagai bentuk penghormatan atas kedatangan delegasi Indonesia. Sejumlah pejabat penting Afrika Selatan termasuk Menteri Listrik dan Energi, Gosinso Ramogopo, turut hadir menyambut. Sambutan hangat ini bukan hanya seremoni protokoler, tetapi juga sinyal kuat tentang bagaimana Afrika Selatan memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Global South. Kunjungan ini kemudian berlanjut dengan berbagai agenda penting. Salah satu sorotan utama adalah kesempatan Gibran memberikan pidato resmi dalam forum G20. Ini menjadi pidato internasional pertamanya sejak menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Momen tersebut dipandang sebagai langkah besar dalam perjalanan politiknya, sekaligus ujian diplomasi pertama di panggung global. Dalam pidatonya nanti, Gibran diharapkan menegaskan posisi Indonesia terhadap berbagai isu prioritas, khususnya mengenai situasi Palestina yang terus membutuhkan dukungan internasional. Indonesia dalam berbagai forum selalu menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan bagian dari komitmen moral bangsa. Selain isu Palestina, Indonesia juga membawa pesan tentang pentingnya solidaritas Global South, kolaborasi lintas kawasan, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan global. Sikap ini sejalan dengan upaya panjang Indonesia memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam tatanan ekonomi dunia. Gibran diperkirakan akan mengangkat isu ketahanan pangan, keberlanjutan energi, dan pentingnya alih teknologi yang lebih adil antara negara maju dan berkembang. Tidak hanya melalui pidato, Gibran aktif terlibat dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan berbagai kepala delegasi dari sejumlah negara. Salah satu agenda strategis yang berhasil dicapai adalah pertemuan Indonesia-Afrika CEO Forum. Dalam forum tersebut, Gibran mengumumkan berita penting. Indonesia telah mendapatkan fasilitas bebas visa dari pemerintah Afrika Selatan. Keputusan ini menjadi kabar besar bagi dunia usaha, turisme, serta hubungan bilateral kedua negara. Bebas visa bukan hanya mempermudah mobilitas warga negara, tetapi juga membuka pintu bagi investasi dan perdagangan yang selama ini memiliki hambatan administratif. Gibran juga menegaskan bahwa Afrika Selatan merupakan mitra masa depan bagi Indonesia, terutama dalam kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peluang ekspansi pasar Afrika yang kini semakin dilirik dunia. Bagi Indonesia, kawasan Afrika bukan lagi sekedar pasar baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonomi. Momentum Gibran di Afrika Selatan pun dinilai sebagai lanjutan dari pola diplomasi Indonesia yang semakin tegas, independen, dan lebih vokal dalam isu-isu global. Ketidakhadiran Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump justru membuka ruang bagi negara-negara lain untuk tampil lebih dominan. Indonesia berada pada posisi strategis untuk memanfaatkannya, apalagi setelah beberapa tahun terakhir memainkan peran penting dalam isu perdamaian, ekonomi digital, pangan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pengamat internasional menilai bahwa langkah Indonesia menghadiri G20 di Afrika Selatan dengan delegasi kuat, meskipun tanpa presiden, menunjukkan kesiapan Jakarta untuk tetap memegang peran aktif dalam diplomasi global. Pengaruh Indonesia tidak lagi bergantung pada satu figur, tetapi telah bergerak menjadi kekuatan institusional yang dibangun atas reputasi selama beberapa dekade. Forum G20 tahun ini menyajikan dinamika yang tidak biasa. Ketika beberapa negara besar sibuk dengan konflik internal dan ketegangan geopolitik, negara-negara berkembang justru tampil sebagai suara rasional di tengah kericuan global. Indonesia adalah salah satunya. Sikap konsisten dalam menolak intervensi sepihak, dukungan terhadap multilateralisme, serta komitmen terhadap perdamaian menjadikan Indonesia dipandang sebagai kekuatan moral yang dibutuhkan dunia saat ini. Di akhir rangkaian kunjungan, Gibran kembali menegaskan pentingnya membangun kerjasama lebih erat antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Ia menyampaikan bahwa perjalanan ini bukan sekedar kunjungan diplomatik, tetapi investasi jangka panjang dalam hubungan strategis kedua kawasan. Indonesia ingin terus memperkuat posisinya sebagai jembatan antara Asia dan Afrika, dua kawasan yang memiliki potensi ekonomi terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Begitulah perjalanan dan kehadiran Indonesia yang kembali mendapat perhatian dunia. Pertanyaannya kini, apakah momentum G20 Afrika Selatan ini akan menjadi titik balik baru diplomasi Indonesia? Waktu yang akan menjawab.
Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi satu lagi sejarah gitu kan, dan Indonesia masih terus jadi fokus, jadi sorotan gitu ya, walaupun Presiden Indonesia tidak dapat hadir gitu kan di KTT G20, tapi ada wakil presidennya yang tetap menjadi tumpuan dan fokus gitu kan. Memang besar sudah gitu kan peran Indonesia yang dilihat di panggung internasional gitu, luar biasa. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.